Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukaryono dari SMP Negeri 1 Jagadang Kabupaten Pati. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 9 dengan guru praktik Bapak Muhammad Yusuf dan fasilitator Ibu Siti Rohmatin. Pada kesempatan ini saya akan coba melaksanakan tahap pra-observasi dengan menanyakan tujuan pembelajaran dan gambaran pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Trisha. Pada kesempatan ini di samping saya sudah ada Bu Trisha yang sudah siap. Assalamualaikum Bu Trisha. Waalaikumsalam Pak Karyono. Bagaimana kabarnya Bu Trisha hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Karyono? Alhamdulillah Bu Trisha, saya juga baik. Bu Trisha, pada kesempatan ini sebelum saya melaksanakan observasi, ini kita melakukan tahap observasi, pra-observasi gitu. Iya, Pak. Pada tahap pra-observasi ini nanti Bu Trisha saya minta untuk menggambarkan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Iya. Oke. Yang pertama adalah sebelumnya kira-kira pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti bagaimana nanti di kelas? Pada pembelajaran nanti saya akan menyampaikan materi di kelas 9 Pak, yaitu materinya tentang teks tanggapan. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, nanti ada 3 tujuan pembelajarannya Pak Karyono. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan kelebihan objek yang ditanggapi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kelemahan objek yang ditanggapi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan kalimat pujian dan kalimat kritikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, luar biasa. Bisa sudah merencanakan tujuan pembelajaran, yaitu pada teks tanggapan dengan 3 tujuan pembelajaran. Itu Ibu ya. Iya, Pak. Bu Trisha, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu nanti akan siapkan sehingga nanti pembelajaran sesuai dengan harapan? Jadi pada kesempatan ini area pengembangan yang akan saya capai yaitu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Yaitu pada pengetahuan, siswa mampu memahami pengertian dan konsep-konsep tentang kalimat pujian dan kalimat kritikan. Sedangkan pada keterampilan, yaitu peserta didik mampu menerapkan kalimat kritikan dan kalimat pujian dalam kehidupan sehari-hari Pak. Oke, luar biasa Bu. Jadi ada 2 hal ya. Jadi ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Oke, luar biasa Bu Trisha. Kemudian Bu Trisha, untuk mencapai tujuan yang Ibu Trisha tadi sampaikan, kira-kira strategi apa yang Ibu Trisha siapkan nanti supaya nanti pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan? Baik Pak Karyono, jadi strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa, karena siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional Pak. Oke, luar biasa Bu. Jadi Bu Trisha ini nanti sudah merencanakan pembelajaran berdiferensi gitu. Karena setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi cara belajarnya juga berbeda. Oke, luar biasa Bu Trisha. Kemudian kira-kira Bu Trisha untuk strateginya
untuk mencapai tadi, bagaimana Bu Trisa untuk mempersiapkan strategi itu? Baik Pak, pada pembelajaran nanti saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Oke, Pak. Luar biasa. Jadi Bu Trisa akan mencoba menerapkan PBL, problem based learning, yaitu untuk belajar bagaimana siswa bisa menyelesaikan masalah tapi ada tanpa masalah gitu ya. Oke, Bu Trisa, kira-kira metodenya apa yang Ibu persiapkan metode pembelajaran nanti? Ya Pak, jadi nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, di mana nanti saya akan memberi penugasan dan tanya jawab. Lalu siswa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok berdasarkan apa yang siswa pahami. Oke, luar biasa ya. Bu Trisa sudah merencanakan mulai dari tadi tujuan, mulai dari strategi area pengembangan sampai ini tadi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu untuk ketika kita mengadakan pra-observasi ini, percakapan hari ini, apakah ada manfaatnya kegiatan percakapan ini menurut Ibu Trisa? Baik Pak, dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Saya berharap pembelajaran saya nanti dapat lebih baik dari media pembelajaran maupun model-model pembelajarannya. Oke, luar biasa. Jadi dengan percakapan ini Bu Trisa merasa bahwa dengan adanya percakapan ini merasa lebih siap ya, apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran lebih matang, sehingga akan gambaran dan terencana dengan baik gitu nih. Oke, terima kasih Bu Trisa. Ini tahap pra observasi kita Bu Trisa. Nanti kita akan ketemu lagi pada tahap yang berikutnya adalah tahap observasi di dalam kelas ya. Nanti Bu Trisa akan mengajar kelas berapa? Saya besok Pak ada jadwal mengajar di kelas 9I pada jam 1-2. Nanti silakan Bapak kalau masuk di 9I untuk melaksanakan observasi. Oke, insya Allah Bu, terima kasih atas informasinya. Besok pagi ya, jam 1-2 kita di kelas 9I untuk melaksanakan tahap observasi dalam pembelajaran Bu Trisa yang sudah direncanakan. Oke, demikian tahap pra-observasi yang sudah disampaikan dan oleh Bu Trisa untuk mempersiapkan pembelajaran di kelas 9I di jam ke-1-2 ya. Kita akan ketemu lagi pada tahap observasi pada besok pagi jam 1-2 di 9I. Demikian untuk tahap pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keragaman budaya dan karya orang lain. Baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kalimat pujian dan kalimat kritikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ini ada 3 tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan peserta didik yang pertama mampu menyimpulkan kelebihan objek yang ditanggapi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kelemahan objek yang ditanggapi dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan kalimat pujian dan kalimat kritikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi harapannya ketika kalian sudah mempelajari tentang kalimat kritikan dan pujian, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita masuk materi, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, ya, masuk kelas tepat waktu. Siap deh? Siap. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Sambut? Sambut. Berdasarkan tes yang saya lakukan kemarin, sudah saya bagi ya menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok apa ini? Yang kedua kelompok auditori. Yang ketiga kelompok yang pertama kelompok auditori, visual ya. Jadi tugasnya untuk yang kelompok visual, silahkan kalian membaca ya materi tentang kalimat kritikan dan kalimat pujian yang ada di buku ya. Sudah dikeluarkan ya. Atau kalian membaca artikel yang sudah saya berikan di grup WA kalian ya tentang kalimat pujian dan kalimat kritikan. Selanjutnya untuk kelompok auditori, silakan dibuka videonya yang sudah saya share kemarin tentang kalimat pujian dan kalimat kritikan ya. Tugasnya adalah melihat video yang sudah saya berikan. Kelompok kinestik ini sudah saya siapkan ya sebuah apa? Objek yaitu berupa lukisan. Jadi nanti ini silakan nanti kalian silakan kalian berklik ya. Kurangnya apa, kelebihannya apa, silakan diskusikan terlebih dahulu ya. Visual dan kelompok auditori ya, tugasnya sama, yaitu mengerjakan soal yang saya berikan melalui link yang sudah saya kirim ya. Oke, kerjakan di buku tugas. Soalnya yang ada di LKS ya. Paham ya? Silakan dikerjakan. Menurut saya warna dari lukisan ini cukup beragam, tetapi
gradasinya kurang merata. Ya, jadi menurut Mas Ito, dari lukisan ini gradasinya kurang merata, tetapi sudah menggunakan warna yang beragam. Ya. Selanjutnya, yang kelompok visual ingin mendeskripsikan atau menyampaikan pengertian dari kalimat pujian dan contohnya. Pengertian dari kalimat pujian merupakan pernyataan yang menyatakan penghargaan atau keunggulan sebuah hal yang tertentu. Jadi, kalimat pujian itu digunakan untuk memuji suatu hal yang memang layak untuk dipuji. Misalnya pada tugas prakarya sekolah, temanmu membuat karya yang bagus sekali. Nah, kamu bisa mengungkapkan pujian untuk karya teman itu. Contoh kalimat pujian. Menurut saya, novel ini sangat bagus. Penyajian alurnya tidak umum, tetapi sangat mudah dipahami. Paham ya? Kita lanjut ke jenis kalimat tanggapan yang kedua. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok visual sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok auditori ingin menyampaikan pengertian kritik. Kritik merupakan tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Tanggapan kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun, bukan malah menjatuhkan. Contoh kalimat kritik pada teks tanggapan salah satunya seperti ini. Desain tas itu memang bagus dan tidak biasa, tetapi harganya sangat mahal. Tentunya hanya terperuntukkan bagi masyarakat golongan atas yang mampu membelinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik ingin menanggapi lukisan ini dengan cara objektif dan santun. Menurut saya gambar ini gambar dasarnya bagus, yaitu bunga tulip. Proporsinya juga seimbang. Namun gradasinya kurang rapi dan pewarnaannya tidak searah. Ya, begitu tanggapan saya mengenai lukisan ini. anak-anak, untuk mengetes kemampuan kalian tentang kalimat pujian dan kalimat kritikan, coba kalian kerjakan kuisis yang sudah saya bagikan linknya di grup WA kalian ya. Silakan bisa mulai mengerjakan.
ini kita akan mengikuti tahap pasca observasi, di mana pasca observasi ini saya akan mencoba memberi pertanyaan kepada Bu Trisha yang sudah melakukan pembelajaran di kelas. Bu Trisha, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya sangat senang Pak, karena proses pembelajaran tadi direspon aktif sekali oleh siswa, dan penyampaian media saya juga dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bu, berarti Bu Trisha sudah merasa senang karena pembelajarannya direspon oleh siswanya, kemudian medianya juga sesuai dengan harapan. Betul. Kemudian Bu Trisha, kira-kira area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan pada pembelajaran tadi? Oke Pak, jadi area pengembangan yang saya lakukan tadi berupa pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Jadi untuk area pengembangan pengetahuan dapat tercapai dengan baik karena terlihat anak-anak sudah dapat memahami konsep-konsep tentang kalimat kritikan dan kalimat pujian dengan baik. Sedangkan untuk area keterampilan, anak-anak sudah dapat menerapkannya di dalam soal-soal dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan baik. Oke, berarti Bu Trisha sudah bisa mengembangkan baik pengetahuan maupun keterampilan pada anak ya Bu. Berikutnya, apakah itu pengembangan itu sudah Ibu katakan berhasil sesuai harapan? Saya merasa sudah berhasil Pak. Oke, jadi sudah bagus, luar biasa. Kira-kira apakah ada halangan atau kendala yang Ibu bisa temui ketika dalam pembelajaran tadi? Menurut saya sampai saat ini saya belum menemukan kendala, tetapi ada 1-2 anak itu yang kurang aktif di dalam pembelajaran tadi. Iya, berarti masih ada 1-2 anak yang kurang aktif ketika pembelajaran. Apakah Bu Trisha bisa menyampaikan atau mengetahui apa penyebab 1-2 anak itu yang tidak aktif itu? Iya, menurut saya mereka kurang aktif karena saya terlalu banyak dalam membagi kelompok Pak. Jadi satu kelompok itu anggotanya terlalu banyak, sehingga saya kurang dapat mengontrol mereka. Berarti Bu Trisha tidak bisa mengontrol karena terlalu banyak ya, sehingga mungkin 1-2 anak itu kurang aktif. Kira-kira apakah bisa diatasi mungkin adanya hal yang ditemui di lapangan ketika ada 1-2 anak tidak aktif, apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan membagi kelompok, anggotanya maksudnya tidak terlalu banyak gitu Pak, sehingga dapat mengontrol siswa dalam satu kelompok. Oke, bagus, luar biasa Bu. Saya sudah mencoba untuk mengatasi hal-hal yang tadi ditemui di dalam pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tadi Bu untuk kedepannya? Mungkin Pak Karyono, jadi saya akan memperbaikinya secepatnya Pak, yaitu pada pembelajaran selanjutnya setelah materi tentang kalimat pujian dan kalimat kritikan ini. Saya akan mencoba memperbaiki dengan mengurangi kekurangan yang jumlahnya tadi ya, dan memperbaiki model pembelajarannya. Ya, luar biasa Bu Trisha. Jadi Bu Trisha sudah mengetahui kendala yang dihadapi, kemudian berusaha untuk memperbaiki, sehingga nanti kedepannya akan lebih baik lagi pembelajarannya, sehingga kebutuhan belajar anak itu nanti terpenuhi, termasuk pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan filosofi pembelajaran di HZ Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Berarti Bu Trisha untuk pasca observasi ini Bu Trisha sudah bagus, artinya sudah menyampaikan poinnya dan sudah menemukan solusinya gitu. Bu Trisha, kita di sini tidak hanya berdua, ada Bu Sukati yang sudah menemani kita sejak observasi, sehingga nanti Bu Sukati akan bisa memberi tanggapan tentang kegiatan observasi yang sudah kita lakukan, yang sudah saya lakukan pada Bu Trisha, yaitu saya sebagai host dan Bu Trisha sebagai ujinya. Oleh karena itu mohon untuk Bu Sukati bisa menyampaikan tanggapannya terhadap pengamatan yang dilakukan kepada kita berdua. Monggo Bu Sukati. Terima kasih Pak Karyono.
demikian saya sudah bisa memberikan penilaian bahwa Bu Trisa sudah baik di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sedangkan Pak Karyono juga sudah melakukan observasi dengan baik pula. Selain itu, menurut saya Pak Karyono sudah melakukan proses coaching sebagai supervisi akademik dengan menerapkan alur peta dengan baik. Alur petanya keren dan mantap. Nah, secara keseluruhan Pak Karyono sudah mengidentifikasi Bu Trisyana dengan baik dengan melalui beberapa pertanyaan, sedangkan Bu Trisyana juga sudah memberikan jawaban, menjelaskan beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Jadi menurut saya secara keseluruhan sudah baik sekali, super sekali, dan luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Karyono dan Bu Trisyana. Terima kasih Bu Sukati yang telah berkenan memberi umpan balik atau refleksi kepada saya ketika dalam kegiatan observasi terhadap Bu Trisa dalam pembelajaran kelas tadi. Demikian untuk pasca observasi saya sudah cukup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.